لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Qantarah adalah suatu tempat yang disebut oleh para ulama sebagai daerah pemisah antara surga dan neraka, tempat di mana orang-orang beriman akan berhenti setelah melewati Syirat, sebelum benar-benar masuk ke dalam surga. Di sanalah orang-orang mukmin akan saling diadili atas urusan sesama mereka yang belum terselesaikan di dunia. Konsep ini dikenal dalam banyak penjelasan ulama besar, terutama dalam penafsiran hadis-hadis sahih tentang perjalanan akhir manusia setelah hisab dan melewati jembatan Syirat. Qantarah berasal dari bahasa Arab yang berarti jembatan kecil atau tempat yang menjadi penghubung antara dua wilayah. Dan dalam konteks eskatologi Islam, istilah ini menggambarkan tahapan terakhir dari perjalanan orang beriman sebelum mereka memasuki surga yang dijanjikan Allah Ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila orang-orang beriman telah selamat dari neraka, maka mereka akan ditahan di atas sebuah jembatan antara surga dan neraka. Lalu mereka saling menuntut atas kezaliman yang terjadi di dunia, hingga mereka telah disucikan dan dibersihkan. Setelah itu, mereka diizinkan masuk ke surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara mereka lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Hadis ini menjadi landasan utama bagi para ulama untuk menetapkan keberadaan Qantarah sebagai realitas yang akan dialami oleh para mukmin setelah melewati Syirat. Para ilmuwan muslim menjelaskan bahwa makna ditahan di atas jembatan antara surga dan neraka bukanlah sekadar simbolik, melainkan sebuah hakikat yang akan terjadi sebagai bagian dari penyucian terakhir bagi jiwa-jiwa beriman. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa Qantarah adalah tempat di mana orang beriman yang telah lolos dari neraka, namun belum sempurna, kebersihan hatinya akan disucikan dari segala bentuk dendam, kebencian, dan kesalahan terhadap sesama mukmin. Menurut beliau, pembersihan di Qantarah bukanlah dengan siksaan fisik seperti di neraka, melainkan melalui pengambilan hak-hak dan penyingkapan kebenaran agar tidak ada lagi kezaliman tersisa. Setelah proses ini selesai, maka mereka benar-benar bersih dan layak masuk surga. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah juga menegaskan hakikat Qantarah dalam karyanya Hadi Al-Arwah ila Bilad Al-Afrah. Ia menyebut bahwa Qantarah adalah tempat penjernihan terakhir bagi orang beriman. Di dunia, manusia beriman mungkin saling menzalimi meskipun kecil, dan meski keduanya beriman, kezaliman itu tetap harus diselesaikan. Maka di Qantarah, Allah menegakkan keadilan di antara mereka dengan cara yang tidak menyebabkan kebinasaan, melainkan untuk menyucikan hati mereka sebelum masuk surga. Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa orang beriman tidak akan masuk surga dalam keadaan membawa kebencian terhadap saudaranya, sebab surga adalah tempat kedamaian total dan cinta yang murni. Oleh karena itu, penyelesaian di Qantarah adalah rahmat,
bukan azab. Imam An-Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa peristiwa di Qantarah adalah bentuk kesempurnaan keadilan Allah dan penyempurnaan nikmat bagi orang beriman. Menurutnya, orang beriman memang sudah selamat dari api neraka karena imannya, tetapi mereka belum layak masuk surga sampai semua urusan di antara sesama mereka selesai. Qantarah menjadi tempat di mana rasa iri, dendam, dan rasa tidak ridha dibersihkan secara sempurna. Setelah itu, barulah mereka diperintahkan masuk surga dalam keadaan hati yang bersih, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 43. Dan kami cabut segala rasa dendam yang ada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Ulama menafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan keadaan setelah proses di Qantarah selesai. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin ketika telah melewati Syirath akan berkumpul di Qantarah. Di sanalah tempat penyelesaian seluruh urusan antara sesama mukmin, baik berupa hak yang belum diselesaikan maupun kesalahan hati yang tersembunyi. Ia menegaskan bahwa hikmah dari keberadaan Qantarah adalah agar surga tetap menjadi tempat yang bersih dari segala bentuk keburukan jiwa. Menurutnya, jika seseorang masuk surga dengan masih membawa rasa marah, dengki, atau benci kepada saudaranya, maka itu akan bertentangan dengan sifat surga sebagai tempat kesempurnaan rahmat. Maka Allah menjadikan Qantarah sebagai tempat pembersihan dan penyucian terakhir agar mereka benar-benar layak menjadi penghuni surga. Sebagian ulama lain seperti Al-Baihaqi menyebutkan bahwa peristiwa di Qantarah juga menunjukkan pentingnya hak sesama manusia. Ia mengatakan bahwa manusia dapat terampuni dosa-dosanya kepada Allah dengan taubat yang tulus, tetapi dosa kepada sesama manusia tidak akan terhapus sampai orang yang dizalimi rela. Maka Allah menegakkan keadilan di Qantarah, meski pelakunya sudah selamat dari neraka. Di sana akan diambil pahala dari orang yang menzalimi dan diberikan kepada yang dizalimi. Namun karena keduanya adalah orang beriman, maka setelah hak-hak itu terselesaikan, Allah menanamkan rasa cinta di antara mereka agar tidak ada lagi kebencian. Ini menunjukkan bahwa Qantarah bukan hanya tempat keadilan, tetapi juga tempat rahmat dan rekonsiliasi rohani. Sebagian ahli tafsir seperti As-Sa'di menafsirkan bahwa Qantarah adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman. Mereka sudah diselamatkan dari hukuman kekal, tetapi masih diberi kesempatan untuk merasakan penyucian terakhir tanpa siksa yang menyakitkan. Ini merupakan bentuk nikmat Allah agar para mukmin tidak masuk surga dengan hati yang masih rusak. Menurutnya, keadaan manusia di Qantarah menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan rahmat. Allah menegakkan keadilan agar tidak ada satupun hak manusia yang terabaikan. Namun di sisi lain, Allah juga menebarkan rahmat-Nya dengan cara menjadikan penyelesaian itu penuh kasih tanpa penderitaan. Sebagian mufasir menambahkan bahwa keadaan di Qantarah juga mengandung pelajaran besar bagi umat manusia selama di dunia, bahwa setiap hubungan antar manusia akan dimintai pertanggungjawaban, meski antara sesama orang beriman. Qantarah menjadi pengingat agar seorang mukmin berhati-hati dalam memperlakukan saudaranya, tidak menzalimi, tidak menghibah, dan tidak merendahkan, karena semua itu akan muncul kembali di hadapan Allah. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Hasan Al-Bashri, orang beriman akan berdiri di atas Qantarah dan saling mengambil haknya hingga tidak tersisa satu kezaliman pun. Maka berhati-hatilah terhadap hak saudaramu sebelum engkau berdiri di atas Qantarah. Para ulama juga menyinggung bahwa proses penyucian di Qantarah menunjukkan keagungan keadilan Allah yang mencakup segala sesuatu. Tidak ada amalan kecil yang hilang,
tidak ada ucapan buruk yang terlupakan, dan tidak ada hak manusia yang lenyap. Semuanya akan dikembalikan pada tempatnya. Namun karena para penghuni Qantarah adalah orang beriman, maka semua itu tidak berakhir dengan kebinasaan, tetapi dengan perdamaian yang tulus. Setelah mereka berdamai, Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan penuh kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi. Disinilah makna sabda Nabi SAW, bahwa mereka lebih mengetahui tempat tinggal mereka di surga daripada tempat tinggal mereka di dunia, karena Allah telah menyiapkan tempat yang sesuai dengan amal dan ketulusan mereka. Ulama ahli tasawuf menafsirkan keberadaan Qantarah juga sebagai simbol perjalanan ruhani menuju kesempurnaan. Menurut mereka, Qantarah adalah cermin dari keadaan jiwa manusia yang belum sepenuhnya bersih meski telah beriman. Di dunia, manusia mungkin menjalankan syariat, namun masih menyimpan penyakit hati. Maka di Qantarah, semua penyakit hati itu dibersihkan hingga tidak tersisa satu pun. Qantarah dalam makna ini merupakan rahmat agar surga tidak dicemari oleh sisa kegelapan hati manusia. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa Qantarah adalah bentuk penyempurnaan tazkiyatun nafs di akhirat, di mana pembersihan itu menjadi jalan terakhir menuju kebahagiaan abadi. Dalam pandangan para ulama, Qantarah adalah bagian dari rangkaian panjang perjalanan hari kiamat yang menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang Allah. Di dunia, manusia diuji dengan iman dan amal. Di mahsyar mereka diuji dengan hisab. Di syirat, mereka diuji dengan kecepatan dan keselamatan. Sedangkan di Qantarah, mereka diuji dengan kebersihan hati. Barang siapa melewati semua itu dengan selamat, maka ia akan masuk surga dalam keadaan murni dan suci tanpa kebencian. Qantarah bukan tempat hukuman, melainkan tempat penyucian terakhir bagi mereka yang telah diselamatkan. Dengan demikian, Qantarah adalah simbol keadilan, rahmat, dan kesempurnaan iman. Ia mengajarkan kepada manusia untuk tidak meremehkan hak sesama, untuk memelihara hati dari kebencian, dan untuk hidup dalam kasih sayang di dunia, sebagaimana yang akan terjadi di akhirat. Para ulama sepakat bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meski memiliki dosa terhadap sesama mukmin, maka ia tidak akan kekal di neraka, tetapi akan melewati Qantarah untuk disucikan. Setelah itu ia akan masuk surga dengan hati yang tenang, sebagaimana firman Allah, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Qantarah adalah pintu terakhir menuju Firdaus, tempat di mana keadilan bertemu dengan rahmat, dan di sanalah kesempurnaan kasih sayang Allah tampak bagi para hambanya yang beriman. Dalam pandangan para ulama terdahulu, keberadaan Qantarah bukan hanya menggambarkan fase perjalanan di akhirat, tetapi juga merupakan cerminan dari keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang ilahi yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Mereka memandang Qantarah sebagai tempat di mana sifat Rabbaniyah Allah ditampakkan secara sempurna, sebab di sanalah Allah memperlihatkan keadilannya terhadap setiap perbuatan manusia, namun juga memanifestasikan rahmat-Nya yang luas bagi mereka yang telah beriman. Para ulama menafsirkan bahwa di Qantarah tidak ada lagi ujian iman sebagaimana di dunia, melainkan ujian hati dan ketulusan di antara orang-orang yang telah lolos dari kegelapan neraka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Qantarah merupakan bagian dari penyempurnaan janji Allah kepada orang-orang beriman. Mereka telah diselamatkan dari azab, namun Allah tidak menghendaki mereka masuk ke dalam surga dengan hati yang masih menyimpan bekas keburukan. Maka di Qantarah, segala sesuatu yang masih tersisa dari urusan dunia diselesaikan dengan penuh hikmah dan kasih sayang.
Ia menggambarkan bahwa suasana di Qantarah bukanlah suasana ketegangan, tetapi suasana penetapan keadilan yang membawa kedamaian. Setelah semua perkara diselesaikan, mereka saling memaafkan dengan hati yang lapang karena Allah menanamkan rasa kasih di antara mereka. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan bahwa keberadaan Qantarah adalah salah satu bentuk dari sunnatullah dalam penyucian jiwa. Di dunia, manusia tidak luput dari kesalahan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Namun ketika mereka bertobat dan beriman, sebagian dosa mereka dihapus oleh rahmat Allah. Adapun urusan dengan sesama manusia, maka tetap memerlukan penyelesaian. Maka Qantarah hadir sebagai tempat penyucian ruhani yang menegakkan keadilan di antara mereka tanpa menyakiti. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang beriman yang masuk ke Qantarah akan mendapati hatinya terbuka untuk mengakui kesalahan dan meminta keadilan ditegakkan, namun tidak dengan kebencian. Semua berjalan dengan penuh kerelaan karena mereka telah menyaksikan keagungan Allah dan mengetahui bahwa keadilannya sempurna. Al-Imam Al-Baghawi menambahkan bahwa di Qantarah, manusia tidak lagi mengandalkan amalnya sebagaimana di dunia, melainkan mereka menyaksikan hasil dari setiap perbuatannya secara nyata. Amal saleh, ucapan baik, atau bahkan senyum kepada sesama akan menjadi penolong di sana. Sedangkan kelalaian dan kezaliman terhadap saudara seiman akan dimintai pertanggungjawaban dengan cara yang lembut. Menurutnya, peristiwa di Qantarah adalah pertemuan antara hakikat iman dan hakikat amal. Orang yang benar-benar beriman tidak akan menolak keadilan Allah, bahkan ia akan merasa bahagia ketika urusannya diselesaikan dengan cara yang diridai oleh Rabb-Nya. Para ulama ahli hadis juga melihat Qantarah sebagai bukti bahwa manusia tidak dapat mencapai surga dengan amal semata, melainkan dengan rahmat Allah. Namun, rahmat itu turun setelah keadilan ditegakkan. Imam Al-Baidhawi menafsirkan bahwa Qantarah adalah perwujudan dari firman Allah. Tidak ada kebencian di dalam dada mereka, dan mereka menjadi bersaudara di atas dipan-dipan berhadapan. Menurutnya, ayat ini adalah gambaran keadaan setelah penyelesaian di Qantarah, di mana Allah mencabut semua sifat duniawi dari hati orang beriman. Mereka saling memandang dengan penuh cinta dan kasih. Tidak ada lagi dendam, iri, atau kesedihan. Sebagian ahli kalam menganggap Qantarah sebagai bukti bahwa keadilan Allah bersifat menyeluruh, tidak terbatas pada urusan besar seperti iman dan kufur, tetapi mencakup hal-hal kecil sekalipun yang melibatkan perasaan dan hubungan antar manusia. Dalam pandangan mereka, Qantarah menunjukkan bahwa dunia bukan tempat pembalasan yang sempurna, sehingga banyak hal yang tertunda penyelesaiannya hingga hari akhir. Maka Qantarah menjadi saksi atas setiap kebaikan dan keburukan dalam relasi antar manusia. Ketika seorang mukmin menzalimi saudaranya, walau dengan ucapan yang menyakitkan, maka hal itu akan dikembalikan di Qantarah, hingga tidak ada satu pun ketidakadilan yang tersisa. Imam Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit menulis bahwa hikmah dari keberadaan Qantarah adalah untuk menampakkan kesucian penghuni surga di hadapan makhluk lainnya. Allah menjadikan Qantarah sebagai tempat penilaian terakhir sebelum mereka masuk ke dalam rahmat-Nya yang abadi. Ketika mereka telah disucikan, maka malaikat menyambut mereka dengan ucapan, "Keselamatan atas kalian, karena kesabaran kalian, maka sebaik-baik tempat kesudahan adalah surga." Ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju surga bukan hanya tentang amal dan iman, tetapi juga tentang hati yang telah terbebas dari segala noda duniawi. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam risalah akidahnya menyebut bahwa keadilan Allah di Qantarah juga menunjukkan bahwa tidak ada orang yang masuk surga dengan membawa kelalaian dalam hak sesamanya,
Allah memuliakan orang-orang yang beriman dengan cara menyelesaikan semua urusan mereka hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun. Menurut beliau, hikmah dari hal ini adalah agar di dalam surga tidak ada rasa curiga atau kekecewaan antara sesama penghuni. Mereka semua menjadi seperti satu hati, mencintai karena Allah, dan saling menghormati dalam kebersamaan yang abadi. Dalam pandangan sebagian ahli tasawuf, Qantarah juga dimaknai sebagai tempat pertemuan ruh-ruh yang disucikan dengan kebenaran hakiki. Mereka memandang bahwa peristiwa di Qantarah bukan hanya pembalasan, tetapi juga penyatuan antara kebenaran dan keikhlasan. Ruh manusia yang selama hidupnya masih terikat dengan dunia akan melepaskan semua ikatan itu di Qantarah. Di sana mereka tidak lagi menuntut dengan hawa nafsu, tetapi dengan keadilan yang bersumber dari cahaya ilahi. Semua yang terjadi di Qantarah berjalan dalam ketenangan karena Allah telah menyingkap hakikat amal mereka dan memperlihatkan bagaimana cintanya meliputi segalanya. Sebagian mufasir juga menyebutkan bahwa Qantarah menjadi pelajaran bagi manusia agar mereka tidak menunda penyelesaian urusan dengan sesama di dunia. Siapa yang telah berbuat salah, hendaknya segera meminta maaf dan mengembalikan hak orang lain sebelum hari itu tiba. Sebab di Qantarah, semua akan tersingkap dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Ulama seperti Al-Fudail Ibnu Iyad sering mengingatkan bahwa orang beriman yang bijak adalah yang mempersiapkan dirinya untuk berdiri di Qantarah dengan hati yang ringan, tanpa membawa beban kesalahan kepada sesama. Qantarah juga menunjukkan bahwa surga bukan hanya tempat kenikmatan jasmani, tetapi tempat kedamaian hati yang sempurna. Oleh karena itu, penyucian di Qantarah adalah bagian dari rahmat Allah yang menjadikan penghuni surga benar-benar siap untuk hidup dalam kebahagiaan abadi tanpa rasa sesal atau luka batin. Imam As-Suyuti menggambarkan bahwa setelah melewati Qantarah, wajah orang-orang beriman akan bercahaya, dada mereka lapang, dan hati mereka dipenuhi cinta karena semua urusan telah diselesaikan. Maka mereka masuk surga dalam keadaan paling murni, sebagaimana air yang jernih tanpa kekeruhan sedikit pun. Bagi para ulama, pembahasan tentang Qantarah bukan sekadar peringatan akan keadilan di akhirat, tetapi juga panggilan moral agar manusia menjaga adab, sopan santun, dan kasih sayang selama di dunia. Karena hubungan antar manusia bukanlah hal kecil di sisi Allah. Setiap kata, tindakan, dan perasaan yang menyakiti orang lain akan memiliki konsekuensi. Maka siapa yang berusaha memperbaiki hatinya dan menebar kebaikan di dunia akan menemukan bahwa Qantarah baginya hanyalah tempat singgah yang penuh kedamaian, bukan tempat teguran yang berat. Dengan demikian, Qantarah adalah bukti nyata bahwa keimanan sejati tidak hanya dinilai dari hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dari hubungannya dengan sesama manusia. Di sanalah akan terlihat siapa yang benar-benar bersih hatinya, siapa yang tulus memaafkan, dan siapa yang memasuki surga dalam keadaan murni tanpa sisa kegelapan batin. Qantarah menjadi jembatan cinta yang terakhir, tempat di mana semua rasa sakit berganti dengan ketenangan dan semua kesalahan berganti dengan kedamaian abadi di bawah naungan rahmat Allah yang tak terbatas. Para ulama yang hidup di masa setelah generasi salaf juga mengembangkan pemahaman mendalam tentang Qantarah dengan pendekatan yang lebih filosofis dan ruhani. Mereka menafsirkan bahwa peristiwa Qantarah bukan semata penundaan masuk surga, tetapi merupakan tahapan penyempurnaan spiritual yang tidak mungkin dilewati dengan terburu-buru. Sebab hakikat surga adalah kesempurnaan, dan tidak mungkin seseorang mencapai kesempurnaan itu tanpa pembersihan menyeluruh. Dalam pandangan ini, Qantarah menjadi seperti cermin besar tempat manusia melihat kembali seluruh amalnya, tetapi tanpa penyesalan yang menyakitkan, melainkan dengan kesadaran yang penuh tentang keadilan dan kebijaksanaan ilahi. Syekh Al-Isfahani
menulis bahwa hakikat Kantarah dapat dipahami sebagai tempat manifestasi antara dua sifat Allah yang agung, yaitu Al-Adl dan Ar-Rahmah. Di satu sisi Allah menegakkan hukum kebenaran tanpa mengurangi sedikit pun hak seseorang, dan di sisi lain Allah menutupinya dengan rahmat agar tidak menjadi siksaan. Dengan demikian, Kantarah adalah pertemuan dua arus besar sifat ketuhanan yang saling melengkapi. Ia bukan tempat ketakutan, tetapi tempat kejelasan. Orang-orang beriman akan menyaksikan bagaimana Allah memperlakukan mereka dengan keadilan yang disertai kasih. Beberapa ahli tafsir Andalusia, seperti Ibnu Atiyah, menambahkan bahwa proses di Kantarah juga memiliki makna sosial yang sangat dalam. Ia menggambarkan bahwa Allah tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas dosa-dosa besar, tetapi juga atas kelalaian kecil yang berulang, seperti sikap sombong, ucapan kasar, atau menyepelekan sesama. Maka Kantarah menjadi tempat penegakan keadilan bagi hal-hal yang luput dari perhatian manusia. Namun setelah keadilan itu ditegakkan, seluruh penghuninya merasakan kelegaan luar biasa, karena Allah mencabut sisa kesedihan yang pernah mereka rasakan di dunia. Dari situ mereka melangkah menuju surga dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Para ulama ahli hikmah memandang Kantarah sebagai bentuk pengajaran ilahi yang menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan sesama tidak bisa dianggap remeh. Barang siapa beriman kepada Allah namun meremehkan manusia, maka ia akan berhenti di Kantarah untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Namun bagi yang beriman dan juga berakhlak, Kantarah akan menjadi jalan yang mudah karena tidak ada beban yang perlu diselesaikan. Maka sebagian salaf sering berdoa agar Allah menjadikan mereka termasuk golongan yang melintasi Kantarah dengan cepat, sebagaimana disebut dalam doa, "Ya Allah, bersihkan hatiku dari kebencian, sebagaimana Engkau akan membersihkannya di Kantarah, sebelum aku berdiri di hadapan-Mu." Dalam literatur Sufi klasik, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub, Kantarah dipandang sebagai fase keheningan spiritual, di mana jiwa manusia mendengarkan suara keadilan Allah secara langsung. Ia menulis bahwa ketika seseorang telah melewati syirat, jiwanya telah disucikan dari rasa takut terhadap neraka, tetapi belum terbebas sepenuhnya dari beban moral dunia. Di Kantarah, suara hak dan kebenaran diperdengarkan, dan manusia akan memahami setiap kesalahan yang pernah ia buat terhadap sesamanya. Namun, karena jiwanya telah mengenal keagungan Allah, ia menerima semua itu tanpa penolakan. Setelah semua urusan selesai, ia naik menuju surga dengan wajah bercahaya, tanpa bekas dari kezaliman yang pernah ia lakukan. Imam Al-Munawi menyebutkan bahwa Kantarah juga merupakan tempat pemantapan derajat bagi para mukmin. Ia menjelaskan bahwa sebagian manusia yang imannya tinggi, namun amalnya sedikit akan disempurnakan di Kantarah dengan balasan kebaikan dari orang lain yang mereka bantu di dunia. Begitu juga sebaliknya, yang memiliki amal banyak tetapi menyakiti saudaranya akan melihat sebagian pahalanya berkurang untuk diberikan kepada yang dizalimi. Dari sini terlihat bahwa Kantarah bukan sekadar tempat tuntutan, tetapi juga arena penyeimbang yang mengatur keseimbangan moral sebelum surga dimasuki. Ibnu Al-Jauzi dalam karyanya Talbis Iblis memperingatkan bahwa manusia seringkali tertipu dengan amal ibadahnya hingga mengira dirinya akan langsung masuk surga. Padahal banyak di antara mereka yang kelak akan tertahan di Kantarah karena kesalahan kecil terhadap sesama yang tidak disadari. Ia menyebutkan bahwa setan paling banyak menjerumuskan orang beriman bukan dengan dosa besar, melainkan dengan kelalaian terhadap hak saudara seimannya. Maka Kantarah akan menjadi tempat pembuktian apakah seseorang beribadah hanya kepada Allah semata, atau juga memperhatikan keadilan terhadap sesama manusia. Sebagian ulama menafsirkan
bahwa waktu yang dilalui manusia di Qantarah akan berbeda-beda sesuai kadar kesucian hatinya. Ada yang hanya sekejap karena tidak memiliki beban terhadap siapapun, ada pula yang lama karena masih banyak urusan yang belum terselesaikan. Dalam kitab Syarh Al-Aqidah Ats-Tahawiyah disebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat Qantarah bukanlah tempat yang lama, karena para penghuni surga telah dijanjikan kenikmatan segera setelah disucikan. Namun lamanya, proses itu tidak diukur dengan waktu dunia, melainkan dengan kadar penyucian yang diperlukan bagi setiap jiwa. Para ahli tafsir seperti Al-Maraghi menafsirkan bahwa Qantarah adalah penjelmaan nyata dari ayat tidaklah mereka masuk surga hingga Allah membersihkan hati mereka dari segala kotoran. Menurutnya, kebersihan yang dimaksud tidak hanya bersifat lahiriah, melainkan kebersihan niat, kesucian cinta, dan ketiadaan rasa dengki. Qantarah adalah tempat terakhir di mana semua sifat duniawi yang tersisa dicabut dari jiwa manusia. Ketika proses itu selesai, maka surga menjadi balasan yang pantas bagi mereka yang benar-benar bersih. Dalam catatan tafsir sufistik, disebutkan bahwa perjalanan di Qantarah adalah perjalanan jiwa menuju kebenaran mutlak. Setiap jiwa akan dipanggil untuk menyaksikan akibat dari perbuatannya dan memohon maaf secara langsung kepada orang yang pernah disakitinya. Dalam keadaan itu, tidak ada rasa sombong, sebab seluruh kebenaran telah disingkap. Semua yang berdiri di Qantarah memahami bahwa keadilan Allah tidak bisa diperdebatkan dan bahwa rahmat-Nya meliputi segalanya. Setelah urusan selesai, jiwa mereka akan dipenuhi cahaya yang sebelumnya tidak mereka rasakan di dunia. Dalam dimensi teologis, para ulama memandang Qantarah sebagai bagian dari keimanan kepada hari akhir. Percaya kepada keberadaannya adalah bagian dari keyakinan terhadap keadilan dan rahmat Allah. Qantarah menegaskan bahwa iman tidak hanya cukup dengan keyakinan, tetapi juga dengan keluhuran budi terhadap manusia. Maka siapa yang menunaikan hak Allah sekaligus hak hamba-hambanya, ia akan melewati Qantarah dengan mudah. Sementara mereka yang mengabaikan akhlak dan hubungan sosialnya akan tertahan di sana hingga Allah menetapkan keadilan bagi mereka. Dengan pemahaman ini, Qantarah menjadi pesan mendalam bagi kehidupan manusia di dunia. Ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju surga tidak selesai hanya dengan amal pribadi, melainkan juga dengan kebaikan terhadap sesama. Setiap perilaku, sekecil apapun, akan memiliki bayangan di akhirat. Maka barang siapa membersihkan hatinya sejak di dunia, akan mendapati Qantarah sebagai tempat pertemuan cinta, bukan tempat perhitungan. Di sana semua yang beriman akan saling memaafkan dengan hati yang telah diterangi cahaya rahmat Allah, hingga tidak tersisa lagi selain kedamaian abadi yang menjadi pintu masuk menuju taman kenikmatan yang kekal.